Di sini saya langsung saja ya. Ini atas permintaan beberapa teman yang mengomentar di channel saya tentang caranya membuat alamat yang benar di Shopee ya. Jadi cara membuat alamat yang benar itu ini eh, apa? Kayak seperti yang saya lakukan ya, supaya kurirnya itu tidak bingung ya. Jadi kalau alamat yang benar pasti kurir juga pasti tidak akan bingung ya. Pasti pergi ke alamat ke jalan yang benar ya. Oke, langsung saja kita pergi ke menu saya di sini. Terus di sini kita klik pengaturan dan di sini ada alamat ya, alamat saya kita klik saja itu. Dan di sini ada beberapa alamat yang saya buat ya sebelumnya. Jadi di sini saya tidak akan tambahkan lagi. Saya hanya menjelaskan ya di sini. Contoh yang Nining Sutisna. Jadi Nining Sutisna ini adalah alamat contoh dan bukan alamat asli dari orang ini ya. Jadi ini cuma nama samaran saja dan nomornya juga nomor samaran. Jadi di sini saya jelaskan ya. Jadi pastikan kalau membuat alamat yang valid ya itu harus sesuai dengan nama di mana kita tinggal ya, nama kita, nama di mana kita dikenal oleh orang-orang yang ada di daerah alamat kita ya. Ini dia. Jadi nanti kalau kurirnya itu datang bisa mengetahui alamat kita ya. Jadi kalau bingung sudah sampai ke jalan ini dan menanyakan alamat kita, pasti tetangga kita, orang-orang yang kenal kita pasti akan memberitahukan bahwa di situ rumah kita ya. Kalau seumpama tetangga atau orang-orang di sekitar kita tidak mengetahui kita siapa kita, itu bisa menghubungi nomor telepon kita ya. Jadi pastikan di situ nomor teleponnya itu harus aktif ya, dan di alamat yang di sini yang kita buat itu harus benar ya, dan tidak salah satu uh, nomor di sini ya. Dan di sini alamatnya harus pastinya benar, karena ya penerbangannya itu atau pengiriman lewat kapal ya, kalau orang dari luar Pulau Jawa memesan pasti akan ke alamat yang pertama, yaitu provinsinya, kotanya, kecamatannya, dan kode posnya ya. Harus diingat yang ini ya, yang pertama. Jadi yang kedua yang lebih pentingnya lagi, kalau barangnya sudah sampai di kota kita, kota Makassar, pasti ada nama jalan ya, atau wilayah-wilayah kayak kampung atau desa ya. Jadi di situ kita harus memasukkan ini ya, jalan di mana kita tinggal ya. Jadi mungkin kita tinggal di sebuah wilayah yang luasnya 2 kilo, tapi di dalam wilayah itu ada beberapa nama jalan ya. Jadi di situ kita harus memasukkan nama jalan seperti ini ya. Lorong 1A atau nomor 7. Jadi nanti kalau kurirnya sudah datang di sini, itu sudah tahu di mana posisi rumah kita. Jadi kalau mau detailnya lagi ya di sini yang penting ini. Jadi suruh saja kurirnya itu tulis ya seperti yang saya tulis di sini. Itu dari ini ya, maksudnya kita suruh saja pas berhenti dekat Indomar ya, Indomar seperti ini, Indomar. Jadi ceritanya ini rumah kita itu di jalan ini, tapi di situ di rumah kita itu dekat Indomar ya. Jadi di situ kurirnya pasti akan berhenti dekat Indomar ya, karena kita tulis di sini. Jadi sebelumnya itu saya ini ya membuat alamat, dan barang saya itu tidak pernah lewat dari alamat itu ya, karena saya membuat alamat seperti ini ya, berhenti dekat contoh berhenti dekat masjid karena rumah saya dekat masjid, atau berhenti dekat sumur karena rumah saya dekat sumur. Jadi di situ kurirnya tinggal menanyakan saja dekat-dekat situ, tinggal nembak-nembak saja rumah kita yang mana ya. Contoh rumah kita dekat sumur, jadi pasti akan pilih salah satu rumah dan akan turun dari motornya ya atau mobilnya, dan itu akan pergi di salah satu rumah dan akan bertanya ini paket bernama ini siapa. Jadi pasti akan langsung ditahu ya. Jadi kalau seumpama tidak tahu begitu ya, maka otomatis ya kurirnya harus menelpon kita ya di sini. Jadi pastikan uh,
nomor telepon kita itu sudah aktif ya. Nanti saya jelaskan yang kalau kurirnya sedang mengantar barang kita ya. Nanti saya jelaskan itu. Oke, di sini langkah terakhirnya itu kita tandai sebagai rumah dan kita atur sebagai alamat utama ya. Dan di sini kita kirim. Jadi begitulah caranya membuat alamat yang benar di Shopee ya. Terus di sini, jadi kalau seumpama barangnya itu sedang diantar kurir, itu seperti ini ya. Karena ini kemarin ya sendal ya, ada sendal yang saya beli dan alhamdulillah ya sudah sampai ke alamat saya dan saya telah terima. Jadi kalau seumpama seperti ini tulisannya bisa dilihat, paket sedang dalam perjalanan ke lokasi Anda. Jadi kalau sudah seperti itu berarti kurirnya sedang mengantar barang kita. Jadi pastikan pada tanggal tersebut itu kita standby-kan ya HP kita pegang. Jadi cara melacaknya itu seperti ini ya. Barang yang ini itu asalnya dari Cirebon, dikirim ke Bandung dan menggunakan pengiriman reguler JDT Express ya. Dari Bandung terbang ke Makassar dan telah sampai ke gudang sortir Makassar. Jadi gudang sortir itu maksudnya tempat pengumpulan barang-barang yang akan dikirim di wilayah-wilayah tertentu ya. Jadi wilayah yang tadinya kita masukkan alamat ya. Jadi sesuai dengan pengirimannya seperti itu. Dan besok paginya, siangnya, paket saya sedang dalam perjalanan ke lokasi. Berarti paketnya itu diantar oleh kurir ya. Dan kemudian saya telah menerima paket saya. Jadi di sini saya akan perlihatkan paket saya seperti apa ya. Jadi saya jeda dulu, saya mau cari bungkusnya saja. Jadi maaf ya teman-teman, soalnya ini ya paketnya itu sudah dibuang di tempat sampah. Jadi saya perlihatkan saja barangnya ya. Jadi di sini barangnya itu ada dua yang saya beli, yaitu sendal Eiger ya, Erger bukan Eiger tapi Erger. Ini dia. Jadi ukuran yang 41 sama 42 ya. Saya sudah terima kemarin ya pada tanggal 7 Juni, bisa dilihat di sini 7 Juni saya dapat. Ini dia. Jadi saya perlihatkan di sini. Ini dia ya. Jadi sendal ini seperti ini, bisa dilihat ini dia. Erger ukuran 41 dan di sini ukuran 42 ini. Jadi sendal ini kemarin sudah nyampe ya, tapi apa ya lumayan sih bagus. Oke, jadi begitulah yang dapat saya jelaskan tentang tutorial ini ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di subscribe.